Shalom saudara-saudari terkasih, senang sekali kita bisa bertemu kembali di channel Inspirasi Pernikahan. Saya menyapa juga teman-teman yang di rumah ya, yang sedang menyaksikan channel ini, teman-teman peserta bimbingan pranikah ya. Apa kabar semua? Saat ini kita sedang dihimbau untuk stay at home. Jadi kelas bimbingan pranikah juga menjadi terkendala ya. Kita sudah 2 bulan terkendala, hampir 2 bulan untuk bisa terlaksana di dalam kelas, dan oleh sebab itu Inspire ke depan ya kita akan siapkan untuk bisa menjadi fasilitas buat teman-teman bisa menikmati pelajaran bimbingan pranikah di 12 materi ke depan. Jadi selama 12 video ke depan teman-teman bisa menikmati materi BPN yang bisa memperlengkapi persiapan pernikahan teman-teman semua ya. Dan tentu saja juga teman-teman yang di rumah yang mungkin sudah menikah, silakan bisa juga menjadi satu masukan ya di dalam membangun pernikahan tentunya. Ya, materi kita yang pertama adalah pernikahan adalah inisiatif Allah. Saya bacakan ya. Nanti teman-teman yang mau mendapatkan materi ini, buku ini ya, materi buku ini ya yang biasa dipergunakan untuk bimbingan pranikah. Teman-teman yang mau silakan bisa komen di bawah, nanti berikan aja alamat emailnya, nanti saya akan kirimkan materinya ya. Untuk teman-teman juga teman-teman bimbingan pranikah yang memegang buku ya, tentu saja bukunya nih ada yang digaris kosong ya dan harus diisi. Karena ini di video saya akan bacakan cepat. Nanti teman-teman kalau perlu materi yang sudah terisi ya, bahan yang sudah terisi juga bisa minta dengan saya. Nanti saya kirim materinya yang sudah terisi. Jadi teman-teman di rumah bisa isi bukunya ya. Karena bagi teman-teman yang BPN nih perlu mengisi nih ya. Oke, kita mulai materi kita yang pertama, yaitu pernikahan adalah inisiatif Allah. Saya bacakan ya. Alasan yang sering kali diutarakan saat surat perceraian diajukan adalah karena ada seorang suami atau istri merasa bahwa pernikahan yang sedang mereka jalani saat itu adalah suatu keputusan yang salah. Banyak orang bercerai berpikir bahwa mereka salah menentukan pasangan hidup. Mereka merasa perceraian akan membuat hidup mereka jadi lebih bahagia di masa yang akan datang. Mereka berpikir jika mereka dapat menemukan pasangan hidup yang lain, mereka akan jadi lebih berharga dan sukacita. Hari ini kita belajar memahami dan menyadari bahwa pernikahan bukan sekedar keputusan manusia sepihak, namun dalam setiap pernikahan di sana selalu ada inisiatif Tuhan. Jadi kalau pernikahan itu bisa terjadi, itu pasti ada inisiatif Tuhan di dalamnya. Banyak pasangan-pasangan yang ingin bercerai, berpikir untuk bercerai, mulai melangkah, mempersiapkan untuk bisa bercerai, dan mulai melangkah melakukan perceraian. Banyak pasangan yang melakukan ini karena mereka tidak menyadari bahwa pernikahan mereka adalah inisiatif Allah. Jadi ketika pernikahan itu terjadi, di sanalah Tuhan sudah berinisiatif. Bagaimana inisiatif Allah? Allah menciptakan manusia ya. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan 28, saya bacakan ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Jadi Allah lah yang berinisiatif memberkati mereka. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi pemberkatan nikah itu adalah inisiatif Allah. Nanti di sesi-sesi yang selanjutnya kita akan belajar apa arti dari kalimat beranak cuculah dan bertambah banyak lah ya. Bertambah banyak apa artinya ya, bukan sekedar tentang kuantitatif, tapi soal kualitatif. Bagaimana keluarga itu diharapkan untuk bisa memiliki keturunan ilahi yang berkuasa, punya kemampuan menguasai bumi, menaklukkan bumi ya. Nanti kita akan belajar. Tapi yang di sesi ini kita mau belajar bahwa pemberkatan nikah itu adalah inisiatif Allah.
Ya, jadi Allah lah yang memberkati setiap pernikahan. Oleh sebab itu Allah tidak menginginkan perceraian. Coba engkau pandang pasanganmu yang ada di sebelahmu ini yang katanya mau menikahimu itu loh, ya. Coba engkau pandang dia. Coba sekarang tatap-tatapan, ya. Jangan lihat saya, coba lihat tatap-tatapannya. Ya, jadi coba pandang pasanganmu. Apakah dia ini sungguh-sungguh orang yang Tuhan siapkan untuk dirimu? Karena Allah sanggup memisahkan loh. Ya, dalam pekerjaan sekuler kami sebagai seorang wedding organizer, kami pernah mengalami ya, waktu itu di bulan Mei harusnya mereka menikah, tapi di bulan Maret orang tua dari pria ini datang ke hotel untuk membatalkan. Kenapa? Karena anaknya yang pria ini menangkap ya, memergoki pacarnya ya, si wanita ini berselingkuh dengan om-om di apartemennya. Wah, dia nggak bisa terima, dia nangis, dia depresi. Makanya orang tua pria ini datang ke hotel untuk membatalkan pernikahannya. Ya, jadi Allah sanggup memisahkan. Lalu ada juga pernah seingat saya itu 24 Desember ya, wanita ini telepon untuk membatalkan pernikahannya. Kalau tidak salah 26 Januari harusnya mereka menikah ya. Jadi wanita ini telepon untuk Kosam, saya kayaknya kita batal nikah nih, gini gitu ya. Jadi saya sebagai konselor pernikahan, jadi saya menawarkan ya untuk bisa ngobrol bersama dengan istri berempat gitu ya. Tapi dia bilang kayaknya nggak bisa Kosam, karena ini problemnya bukan hanya di kami berdua, tapi juga udah menyangkut keluarga besar. Jadi keluarga besar kami itu udah ribut besar, dan walaupun kami mau tetap bersama menikah, sepertinya keluarga besar kami udah nggak bisa bersatu gitu ya. Jadi mau nggak mau kita batal pernikahannya. Ya mungkin hari itu undangan sudah disebar ya teman-teman ya. Mungkin juga hari itu hotel bintang 5 sudah dibayar lunas ya. Tapi akhirnya pernikahan itu batal. Allah sanggup memisahkan kalian ya. Jadi kalau teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan nih, juga jangan berkecil hati kalau sampai kalian nggak jadi nikah nanti. Karena Allah sanggup memisahkan. Ada juga banyak teman-teman yang sudah mengikuti kelas bimbingan pranikah 12 materi ya. Waktu di pertengahan mereka harus gugur dan tidak jadi menikah. Kenapa? Ya mungkin karena mereka mulai mengerti bahwa wah, ternyata setelah saya mengerti dalam bimbingan pranikah ini apa saja yang Tuhan mau dalam sebuah pernikahan, dan apa saja kriteria pasangan yang ideal, seorang pria atau wanita yang ideal dalam membangun rumah tangga itu seperti apa, dan kayaknya pasangan saya tidak memiliki itu, dan akhirnya mereka batal menikah. Nggak apa-apa teman-teman, itu lebih baik. Lebih baik kalian, walaupun kalian sudah pacaran 7 tahun ya, misalnya seperti saya ya, saya pacaran 7 tahun dengan istri. Walaupun kalian sudah pacaran 7 tahun, 10 tahun sekalipun, lebih baik kalian putus daripada kalian harus menikah dan 1-2 tahun akhirnya kalian akan jadi janda atau jadi duda ya. Dan jadi itu Allah sanggup memisahkan. Jadi kalau sampai pernikahan itu terjadi ya, kalau sampai pernikahan terjadi, itu pasti karena Allah berinisiatif. Ya, pernah juga saya melihat ada seorang pria yang hari Minggu harusnya pernikahan itu terjadi, tapi hari Sabtunya pria ini mengalami kecelakaan ya, dan kepalanya harus terlindas truk dan hancur kepalanya. Hari Minggu yang harusnya wanita ini bersama-sama dengan pasangannya ini jalan pakai gaun pengantin, dia diberkati, resepsi. Tapi di hari Minggu malah si wanita ini harus melihat pasangannya ini di dalam peti mati dengan tidak berkepala ya. Jadi tragis sekali. Allah sanggup memisahkan. Oleh sebab itu ketika pernikahan itu terjadi, itu sungguh ada inisiatif Tuhan di dalamnya. Oh, mungkin aja Tuhan sudah bilang sama kita ya, melalui teman, melalui saudara, melalui orang tua kita, dan di materi ini, di video ini juga kembali mengingatkan kita bahwa harusnya kita tidak perlu menikah dengan dia. Allah sudah menyatakan, mengatakan ya, meneguhkan bahwa harusnya engkau tidak perlu menikah dengan dia. Tapi ada orang-orang yang keras hati untuk tetap mau menikah ya. Bagaimanapun juga saya tetap harus menikah dengan dia, dan akhirnya mereka sampai kepada pemberkatan nikah. Dan apakah itu Allah tidak berinisiatif? Saya yakin ya, dengan apa yang saya mengerti, saya yakin
di sana juga Allah berinisiatif untuk menikahkan. Walaupun Allah sudah bilang engkau tidak perlu menikah dengan dia, dan engkau bersikeras untuk menikah dengan dia, karena Tuhan tahu mungkin ketika Tuhan pisahkan dalam kondisi yang seperti ini, engkau akan cari pohon toge untuk gantung diri. Atau mungkin ketika Tuhan pisahkan kamu gak jadi nikah dengan dia, mungkin engkau akan cari cairan pembasmi hama untuk engkau minum, dan engkau harus mati karena hal itu. Akhirnya walaupun Tuhan sudah ingatkan engkau tetap bersikeras untuk mau menikah dengan dia, dan akhirnya engkau sampai kepada pemberkatan nikah. Saya percaya di sana Tuhan juga punya inisiatif. Tuhan dengan segala kasih dan kelembutannya, ketika Tuhan berkati engkau, Tuhan berkata kepada engkau, dia berkati engkau, dia berkata, aku mendampingi engkau, aku menyertai engkau untuk melewati setiap konsekuensi yang akan engkau alami di dalam pernikahan. Saya percaya itu. Jadi tidak ada pernikahan yang tidak dalam inisiatif Allah. Allah selalu berinisiatif. Ketika Allah sudah mengingatkan engkau untuk tidak boleh menikah dan engkau tetap mau menikah dengan dia, Allah tetap berinisiatif. Allah berinisiatif untuk menyertai engkau di dalam pernikahanmu, dalam melewati konsekuensi dari pernikahan. Ada seseorang yang bertanya seperti ini. Dia bertanya, kalau memang Tuhan tahu ini harus terjadi dalam pernikahan saya, kenapa harus Tuhan memberkati saya di dalam pernikahan? Saya bertanya, coba teman-teman yang sedang bersama dengan pasangannya ya, yang sedang mempersiapkan pernikahan, coba lihat pasanganmu di sebelah dan coba tanya dalam hatimu. Kalau ketika engkau menikah, setelah engkau menikah kurang lebih 2 bulan misalnya ya, lalu engkau mendapati pasanganmu ini berselingkuh, berhubungan intim dengan orang lain, apakah engkau sanggup mengampuninya? Mengampuni suami atau istrimu yang berselingkuh itu? Ya, kalau di kelas saya bertanya kepada yang wanita, biasanya wanita lebih banyak jawabnya, ya mau nggak mau saya mesti ampuni karena dia suami saya. Ya, yang wanita lebih mudah jawab begitu. Tapi yang pria-pria biasanya nggak mau ampuni ya. Wah, kalau gitu saya nggak bisa gitu ya. Saya nggak mau ampuni kalau sampai selingkuh gitu ya. Jadi oleh sebab itu banyak orang yang sudah menikah, mereka bertanya, kalau memang Tuhan tahu ini harus terjadi dalam kehidupan saya, kenapa Tuhan tetap berkati saya? Ya, karena Tuhan sanggup memisahkan loh ya. Kalau kita sudah dengar tadi ada cerita-cerita yang Tuhan sanggup memisahkan rencana pernikahan akhirnya tidak bisa terjadi. Tuhan sanggup. Tapi kenapa Tuhan tetap berkati kita? Karena Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap konsekuensi pernikahan yang akan kita lewati. Tuhan berinisiatif dalam suatu pernikahan. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan penolong untuk mencapai keserupaan dengan Allah. Oleh sebab itu, lihat pasangan sebelahmu ini, dia ini akan membuat engkau terbantu menjadi penolong untuk kamu untuk bisa melewati kehidupan pernikahan dan membuat engkau semakin serupa dengan Allah atau tidak? Apakah jangan-jangan dia malah selama ini membuat engkau semakin jauh dari hadapan Tuhan? Ya, jadi engkau harus mawas diri. Kalau engkau lihat pasanganmu ini memang ternyata tidak bisa membantu engkau mengalami keserupaan dengan Allah, harusnya engkau putuskan saja dia. Ya, saya sering bicara di dalam kelas BPN, saya bilang lebih baik engkau putus ya. Engkau nggak perlu bela-belain harus bersama-sama dengan dia, tidak apa-apa. Engkau putus aja nggak apa-apa. Jadi engkau harus yakin bahwa dia adalah penolong yang sepadan. Ya, dia akan menjadi penolong yang sepadan untuk engkau. Ya, wanita diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan, dan engkau juga pasti Tuhan sediakan. Walaupun engkau nggak usah khawatir ketika engkau putus dengan dia, engkau nggak akan dapat jodoh, nggak perlu ya, karena Tuhan akan menyediakan pria yang sepadan untuk dirimu. Ya, Allah menciptakan manusia, Allah memberikan penolong untuk mencapai keserupaan dengan Allah, Allah memberkati pria dan wanita di dalam pernikahan. Itulah inisiatif Allah. Pernikahan yang kuat adalah pernikahan yang berjalan dalam visi pernikahan dan berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena prinsip-prinsip firman Tuhan akan membuat kita memiliki kasih dan kerelaan berkorban dalam menjalani kehidupan pernikahan. Jadi, seorang pria dan wanita yang tahu bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah, dan ketika mereka menikah, mereka tahu itu adalah inisiatif Allah, maka dia akan berjuang, melangkah, menemukan visi pernikahan yang Tuhan sudah tetapkan untuk diri dia. Visi pernikahan itu otentik ya, sesuai dengan setiap perbedaan yang ada di dalam
suami dan istri, seorang pria dan wanita. Nanti kita belajar di sesi kedua bahwa pernikahan terjadi karena perbedaan. Jadi Tuhan waktu memberkati kalian dengan Tuhan tahu sudah mempertimbangkan bahwa perbedaan kalianlah yang akan membuat setiap visi pernikahan itu menjadi otentik, hanya milik kalian. Ya, orang lain nggak bisa capai kalau bukan kalian. Ya, orang-orang yang masa pernikahannya hancur, orang-orang yang mungkin jatuh dalam narkoba, akan Tuhan pakai untuk menolong para pecandu narkoba yang lain. Orang-orang yang pernah jatuh dalam seks bebas, ketika mereka menikah, Tuhan akan pakai mereka untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang jatuh dalam dosa yang sama dengan mereka. Jadi temukan visi pernikahan. Orang yang mengerti bahwa pernikahannya adalah inisiatif Allah, maka ia pasti akan melangkah menemukan, dia meminta peneguhan dari Tuhan untuk dia berjalan dalam visi pernikahannya. Ketika mereka sudah menemukan visi pernikahannya, maka mereka akan berjalan menuju kepada visi pernikahan itu dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana mungkin dia tahu bahwa dia harus menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan itu kalau mereka nggak percaya bahwa pernikahannya adalah inisiatif Allah. Jadi yang pertama sadari dulu ya, pernikahan adalah inisiatif Allah, lalu berjalannya dalam visi pernikahan. Visi pernikahan inilah yang membuat engkau bisa mencapainya, berjalan menuju ke visi pernikahan dengan prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Ya, prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam suatu pernikahan akan menghasilkan pengampunan dan pengorbanan di dalam pernikahan. Kalau kita ngomong satu-satu ya, dari 5 poin yang akan saya bacakan nanti ada satu-satu, pengampunan dan pengorbanan aja ini perlu satu sesi tersendiri 40 menit ya. Tapi singkat saja kita akan lewati di materi ini. Nanti kita akan belajar di materi-materi selanjutnya lebih detail tentang bagaimana tentang pengampunan, pengorbanan, kesepakatan, melayani ya. Nanti kita akan belajar satu persatu. Tapi di sini sekilas aja saya sampaikan bahwa prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam suatu pernikahan akan menghasilkan pengampunan dan pengorbanan. Pengampunan bukan hanya nanti di saat kalian sudah nikah, tapi pengampunan juga harus terjadi sebelum pranikah. Biasanya wanita-wanita yang sudah kehilangan kegadisannya ketika waktu masih pacaran ya, jadi sudah melakukan seks di luar nikah sebelum dia menikah, ini biasanya dia akan merasa diri dia itu tidak berharga. Dia merasa diri dia itu kotor, dia merasa diri dia itu menjadi rendah diri. Dan ketika dia mulai merasakan hal itu akan membuat dia menjadi benci kepada pacarnya yang pria nih ya. Jadi, dia harus belajar untuk mengampuni pasangannya dari sebelum menikah. Ampuni dia. Nah, oleh sebab itu, para pria-pria yang engkau sudah renggut kegadisan pacarmu itu, engkau juga harus minta ampun kepada dia ya. Memohon pengampunan, mengakui kesalahanmu ya tanpa alasan, memohon pengampunan bahwa maaf saya sudah tidak saya memanfaatkan kamu, saya sudah merenggut kegadisan kamu, yuk kita hidup kudus, menjalani persiapan pemberkatan nikah kudus ya, kita mau mencapai ini pemberkatan nikah kudus, yuk kita hidup kudus. Dan kau harus minta ampun, saling mendoakan supaya kalian sembuh ya. Jadi pengampunan dimulai dari masa pranikah, kau harus saling mengampuni. Dan kau juga pria-pria juga harus belajar berkorban ya. Jangan sampai ada pria-pria yang malah wanitanya mau hidup kudus, malah prianya bilang, wah saya nggak bisa kalau nggak seks, kalau kamu nggak mau seks lagi ya saya putusin. Wah itu pria kurang ajar ya. Jadi yang pria-pria begini ya perlu ditinggalkan. Kau tidak perlu takut, nanti Tuhan kirim ya pria yang sepadan dengan dirimu ya. Nggak perlu engkau takut ya. Tuhan sanggup memberikan pasangan yang sepadan dengan dirimu. Pria-pria yang tidak mau berkorban begini mencapai kekudusan, pria-pria yang nggak mau masuk dalam pemberkatan nikah kudus, kau tinggalkan saja. Lebih baik engkau tidak perlu menikah dengan dia ya. Jadi belajar pengampunan dan pengorbanan sebelum pernikahan. Nah, nanti waktu engkau sudah nikah pun, ketika engkau mulai berjalan menuju ke visi pernikahan, maka prinsip-prinsip firman Tuhan akan terus menghasilkan pengampunan dan pengorbanan di dalam pernikahan. Lalu yang berikutnya adalah kebersamaan untuk menjalankan kesepakatan. Ya, di bimbingan pranikah ini kita akan belajar bahwa kesepakatan itu penting, bahwa kesepakatan suami istri itu adalah hal yang paling utama. Ya, kalau dulu bukan berarti kita tidak lagi mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak ya.
Orang tua tetap harus kita dengarkan ya, nasihatnya itu adalah hal yang paling penting. Tapi itu bukan lagi menjadi perintah ketika kita masih single, kita masih anak-anak. Apa yang dikatakan oleh orang tua bisa menjadi seperti perintah yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita sudah menikah, itu adalah merupakan satu masukan, ya, satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Tapi kesepakatan suami istri itu adalah hal yang paling utama. Ketika engkau berjalan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, engkau akan mengetahui, engkau akan menyadari bahwa kesepakatan suami istri adalah hal yang paling utama di dalam pernikahan. Lalu yang berikutnya juga keinginan untuk saling berfungsi, ya. Suami istri akan saling berfungsi untuk mendidik anak, membersihkan rumah, mencari nafkah, banyak hal, ya. Ketika kita berjalan dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, kita akan saling berfungsi. Kita akan tahu bahwa kita suami istri harus saling berfungsi. Lalu prinsip-prinsip firman Tuhan juga akan membuat kita mengerti bahwa kita harus saling melayani. Ya, bukan hanya nanti waktu pas nikah. Dari sekarang juga kita harus saling melayani, ya. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan, kalau engkau seorang pria atau wanita yang bosi, ya, apa-apa minta pasanganmu layani, ya. Tidak selalu pria sih, ya. Ada wanita-wanita juga yang bosi, ya, yang memperlakukan pacarnya itu seperti anak buahnya, ya. Dia minta untuk dilayani, apa-apa perlu dilayani. Engkau harus bertobat, ya. Engkau harus berubah sebelum menikah, ya. Bukan nanti sesudah menikah. Sekarang waktu persiapan pernikahan engkau harus berubah. Engkau nggak boleh bosi. Engkau harus bisa saling melayani. Engkau belajar. Kalau engkau yang biasa melayani pasanganmu yang bosi, engkau juga mesti punya ketegasan. Engkau mesti belajar memberikan kesempatan. Engkau mesti berikan ruang kepada pasanganmu supaya dia juga bisa melayani engkau. Belajar melayani engkau. Jangan engkau hanya terus engkau yang melayani dia, ya. Belajar untuk saling melayani. Dan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kita pasti akan menghasilkan komitmen yang kuat untuk berpegang kepada perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian di dalam pernikahan, ya. Kalau orang-orang yang mengerti bahwa pernikahannya adalah inisiatif Allah, maka dia pasti akan tahu bahwa waktu di saat dia memasuki pemberkatan pernikahan, dia bukan berjanji kepada manusia, tapi dia berjanji kepada Allah, ya. Lalu yang selanjutnya, mengapa perjanjian begitu penting bagi Allah? Maliaki 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 saya bacakan, ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ya, seringkali kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan tangisan dan air mata. Tapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan kita. Kita bersusah payah untuk bisa mempersembahkan sesuatu menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan tidak melihat, ya, tidak berkenan atas persembahan kita. Kenapa? Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, ya, bukan istri muda, ya. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ya, padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Karena Allah telah menjadi saksi di dalam suatu pernikahan. Oleh sebab itu kita harus berpegang kepada perjanjian pernikahan kita. Karena dalam pernikahan Allah memberikan teman sekutu dan teman seperjanjian, ya. Itu di ayat yang ke-14 dari ayat yang kita sudah baca tadi. Dan teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Teman-teman bisa baca di 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 bahwa istri kita adalah teman pewaris, ya, dari kasih karunia Allah. Teman pewaris kasih karunia Allah yaitu kehidupan. Suami-suami kalau mau panjang umur, ya. Nanti kalau engkau jadi suami atau sekarang suami-suami yang menyaksikan video ini, kalau engkau mau panjang umur, engkau bisa mewarisi kasih karunia itu yaitu kehidupan. Engkau harus setia, ya. Engkau harus hargai istrimu sebagai teman pewaris kehidupan itu, ya. Lalu mengapa perjanjian begitu penting bagi Allah? Karena Allah hanya memperhatikan dan berkenan terhadap persembahan orang yang setia dalam pernikahannya.
Jadi kalau engkau mau persembahanmu dilihat Allah, kalau engkau mau persembahanmu berkenan di hadapan Allah, kita suami-suami harus setia kepada istri kita. Karena Allah menginginkan setiap pernikahan menghasilkan keturunan ilahi, bukan hanya bertambah banyak ya, bukan hanya cetak anak, tapi juga keturunan kita adalah keturunan ilahi, keturunan yang berkuasa, yang bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Karena Allah membenci perceraian ya. Di ayat yang ke-16 tadi kita sudah baca, janganlah berkhianat, jadilah seorang penjaga perjanjian dalam pernikahan, covenant keeper ya. Tapi ada orang-orang yang tetap mau bercerai. Mereka yang nggak menyadari bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Mereka akan tetap berpikir mereka tetap mau bercerai ya. Bagaimana mereka yang tidak menyadari bisa bagaimana seseorang bisa menghargai sebuah pernikahan kalau mereka tidak menyadari bahwa pernikahan mereka adalah inisiatif Allah. Ketika dia menyadari pernikahan mereka adalah inisiatif Allah, maka ia akan menemukan visi pernikahan. Ketika mereka menemukan visi pernikahan, mereka akan berjalan mencapai visi pernikahan itu dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, kenapa orang tetap mau bercerai ya? Alasan yang pertama adalah karena tidak ada alasan lagi untuk bisa mengasihi ya. Banyak suami istri yang datang konseling dengan kami, dia bilang, saya tuh kayaknya saya mau bercerai, saya nggak bisa lagi bersama-sama dengan dia. Kalau ditanya kenapa, mereka bertanya, sudah nggak ada alasan lagi saya bisa mengasihi ya. Saya udah nggak bisa lagi, apalagi alasan saya, dia terlalu menyakiti saya ya. Kita nggak perlu alasan, saudara ya. Jadi kalau di kelas bimbingan pranikah saya tanya, kenapa kamu mau menikah dengan dia ya, lalu mereka lebih banyak menjawab, oh iya karena dia adalah orang yang paling bisa mengerti saya, karena dia adalah orang yang paling bisa membuat saya lebih dewasa, karena cuman dia yang bisa merubah saya, karena cuman dia yang bisa membuat saya hidupnya lebih baik ya. Kalau kita menikah dengan dia cuman karena untuk diri kita, kalau kita menikah dengan dia cuman karena dia bisa mengasihi kita, bagaimana ketika dia nggak mengasihi kita lagi? Kalau kita mencintai dia karena dia begitu mencintai kita, bagaimana ketika dia sudah tidak bisa mencintai kita lagi? Apakah kita akan bisa mencintai dia? Seorang suami istri yang mengerti bahwa pernikahannya adalah inisiatif Allah, dia tahu bahwa mengapa dia harus mengasihi pasangannya. Karena dia mengasihi Allah ya. Karena dia mengasihi Allah, oleh sebab itu dia menyadari bahwa dia harus mengasihi pasangannya. Karena seringkali ya suami istri, apalagi kalau yang sudah masuk dalam pernikahan, yang sudah lama dalam pernikahan, kita mungkin pernah mengalami bahwa terkadang kita tidak lagi menemukan alasan untuk bisa mencintai pasangan kita ya. Ketika kita kesel sama dia ya, ketika kita lagi sebel gitu ya, kita nggak menemukan alasan untuk bisa mengasihi dia. Tapi kenapa kita harus tetap mengasihi dia? Karena kita mengasihi Allah. Karena kita mengasihi Allah, oleh sebab itu kita harus tetap mengasihi dia ya. Jadi bukan karena dia bisa mengasihi kita. Jadi orang-orang yang merasa dia harus bercerai karena tidak ada alasan untuk bisa mengasihi lagi, itu menjadi salah. Karena kita mengasihi pasangan kita, karena kita mengasihi Allah, karena kita tahu Allah sudah menetapkan visi pernikahan yang harus kita capai bersama-sama dengan pasangan kita. Lalu alasan yang kedua, terlalu sering merasa dilukai ya, terlalu sering merasa disakiti. Dia terlalu sering nyakitin saya, dia terlalu sering melukai saya ya. Dari masa pranikah dia udah melukai saya ya. Dia sudah merenggut kegadisan saya ya. Dia sudah sering mempermalukan saya di depan teman-teman saya dari sebelum nikah. Dalam hal mendidik anak, dia juga suka mempermalukan saya di depan anak, di depan saudara-saudara kandung dia permalukan saya ya, di depan orang tua saya, di depan orang tua dia sering mempermalukan saya. Keuangan juga nggak jujur, pekerjaan juga sering bohong, dalam pergaulan juga tidak terbuka. Nggak ada lagi alasan saya bisa mencintai dia. Dia terlalu sering menyakiti saya. Banyak alasan. Lalu ada juga orang yang bercerai karena dia terlalu menuntut pernikahannya harus sama dengan pernikahan orang tuanya. Dia melihat pernikahan orang tuanya baik, bahagia. Dia menuntut, ya oke lah pernikahan orang tua saya nggak terlalu bahagia, tapi mereka masih bahagia. Saya mau pernikahan saya minimal seperti orang tua saya, atau mungkin harusnya lebih baik. Tapi waktu mereka menikah, ternyata pernikahannya lebih buruk dari orang tuanya. Jadi
Itu yang membuat mereka berpikir, saya harus bercerai. Karena pernikahan saya nggak lebih bagus dari orang tua saya. Orang tua saya aja pernikahannya yang seperti itu aja nggak bahagia. Kenapa saya harus bertahan dalam pernikahan saya? Ini menjadi alasan yang salah. Ya, kenapa Tuhan persatukan kita? Nanti di materi kedua kita akan belajar pernikahan terjadi karena perbedaan. Kenapa Tuhan persatukan kita? Karena dalam perbedaan itulah visi Tuhan, visi pernikahan yang akan kita capai menjadi sempurna. Karena perbedaan kita dengan pasangan kita itulah yang membuat kita sanggup mencapai visi pernikahan yang Tuhan tetapkan dalam pernikahan kita. Ya, jadi jangan menuntut pernikahan kita harus sama seperti orang tua kita. Walaupun mungkin saat ini pernikahan kita lebih buruk, tapi percayalah, penyertaan Tuhan yang sempurna sanggup membuat kita melewati ini semua. Ya, wah, kami juga mengalami masa-masa sulit di dalam pernikahan. Kalau hari ini kami sedang mengalami, menikmati manisnya pernikahan, ya, di usia pernikahan kami yang sudah 17 tahun. Ya, kami juga mengalami masa-masa sulit itu. Kami pacaran 7 tahun, ya, tapi ketika waktu 2 tahun kami baru menikah, kami juga mengalami problem pernikahan. Ya, hari itu kami punya alasan untuk berpikir untuk mau bercerai. Tapi justru dalam kehancuran itulah kami bertahan. Dan justru karena kami bertahan, kami berjalan kepada visi pernikahan yang Tuhan sudah tetapkan. Itulah yang memampukan kami untuk bisa melayani banyak orang, untuk bisa memberkati banyak pernikahan, banyak keluarga-keluarga yang lain hari ini. Ya, lalu alasan yang berikutnya adalah sudah tidak membutuhkan pasangannya lagi. Ya, anak-anak sudah besar, sudah dewasa, keuangan juga sudah mapan. Ya, saya sering kalau lihat nonton sinetron, ya, nonton infotainment, ya, ketika ada pasangan yang sudah berumur 50-60, pasangan artis, ya, yang bercerai, lalu ditanya sama wartawan, kenapa bercerai? Lalu mereka bilang, ya, kami sudah tidak cocok aja. Ya, dulu saya sering ngedumel sama istri, ya, saya bilang, nggak cocok kok. Tunggu umur 50-60 tahun, ya, bilang aja udah dapat pasangan yang lain gitu, ya, sudah dapat pacar yang lain. Jadi pura-pura bilang sudah tidak cocok, ya. Saya mulai menghakimi mereka. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, setelah saya menjalani pernikahan 17 tahun, saya mulai mengerti bahwa kenapa mereka bercerai di usia 50-60 tahun. Karena sebenarnya mereka sudah mau bercerai ketika mungkin usia pernikahan mereka baru 1-2 tahun. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka masih saling membutuhkan, merasa membutuhkan. Yang wanita masih merasa, wah, kalau saya cerai anak-anak saya gimana? Ya, kalau saya cerai siapa yang tanggung kebutuhan keluarga? Secara ekonomi suami yang kerja, istri tidak bekerja. Bagaimana dengan kebutuhan saya? Jadi itu yang membuat alasan-alasan pernikahan yang membuat akhirnya belum bercerai. Tapi pernikahan itu bukan tidak terjadi, tapi hanya tertunda. Ketika pernikahannya sudah umur 50-60 tahun, anak-anak mulai dewasa, ya, anak-anak sudah tidak butuh mereka lagi, mereka sudah mulai memikirkan diri mereka sendiri, luka mereka kembali keluar. Wah, dari masih baru awal nikah, dari pranikah udah nyakitin, setelah baru nikah juga udah begitu nyakitin, sampai udah nikah 25 tahun dia juga masih nggak berubah. Wah, kalau gitu saya mau bercerai aja. Saya sudah nggak butuh pegang kalkulator, udah mulai hitung-hitung, ya. Kalau harta 5M nih, cerai bagi 2,5 M. Saya paling hidup 5 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, ya 2,5 M masih bisa bahagia lah. Daripada saya udah dalam hidup selama ini nggak bahagia, yaudah deh saya bercerai aja. Inilah yang membuat orang-orang akhirnya di usia tua bercerai. Kenapa? Karena sudah mulai merasa sudah tidak membutuhkan pasangannya lagi. Kalau kita menikah, mengasihi pasangan kita, bertahan dengan istri atau suami kita hanya karena kita membutuhkan dia, maka perceraian bukan tidak terjadi, tapi perceraian hanya tertunda. Mari bersama-sama kita merefleksi diri hari ini. Jika hari ini kita masih bertahan bersama-sama pasangan kita di dalam pernikahan, apakah sungguh karena kita sudah bisa menerima dan mengampuni pasangan kita? Ataukah kita hanya menunggu waktu yang tepat untuk bisa melaksanakan suatu pembalasan, suatu perpisahan dan perceraian yang menyakitkan bagi orang yang sering mengecewakan kita ini? Saya percaya bahwa ini akan menjadi hari di mana yang sesuatu yang bersejarah di dalam pernikahan kita. Bahwa di mana Allah berbicara dalam hati kita masing-masing. Bahwa sungguh Allah yang berinisiatif di dalam setiap pernikahan kita. Allah memiliki satu rancangan yang begitu besar untuk dapat kita lakukan bersama-sama dengan pasangan kita. Kiranya tayangan ini
akan menjadi berkat buat kita semua, bahwa pernikahan kita adalah inisiatif Allah. Shalom.